perlu kita meyakini bahwa din, agama yang hak, yang diridhai oleh Allah, yang diakui oleh Allah akan kebenarannya adalah Islam. Itu keyakinan kita. Jadi kita meyakini, mengimani bahwa din atau agama yang diridhai dan diterima oleh Allah adalah Islam. Selain dari itu, dikatakan sebagai agama yang batil, di mana setiap orang yang melakukan amal perbuatan yang didasarkan kepada agama di luar Islam atau dengan menggunakan agama-agama lain, maka amal perbuatan mereka itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat penting bagi kita untuk menjelaskan dahulu tentang kemuliaan dan kedudukan Islam yang sesungguhnya itu. Setelah itu baru kita bagaimana caranya untuk melaksanakan atau mungkin tepatnya bermuamalah dengan orang-orang lain di luar Islam. Tadi di awal sudah dibacakan beberapa ayat yang menggambarkan tentang kebenaran agama Islam itu sendiri yang diakui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaitu tentang agama Islam, ya. Agamanya disebut dengan Islam, pemeluknya disebut dengan Muslim, ya. Tentang kebenaran dan diakuinya agama Islam itu didasarkan kepada firman Allah, QS Quran surat itu, ya, Ali Imran. Surat Ali Imran itu surat 3 ayat 19. Inna ad-dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama, ya, sesungguhnya, ini surat Ali Imran ayat 19 itu. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Kemudian bisa jadi ada pertanyaan yang datang kepada kita, kalau memang ada pernyataan, pengakuan atas sebuah keyakinan bahwa agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam, atau amal ibadah yang diterima oleh Allah adalah amal ibadah yang dilakukan oleh seorang Muslim, bagaimana dengan agama-agama lain beserta pemeluknya? Di Indonesia ini kan banyak, ada agama-agama lain, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada aliran kepercayaan. Itu semuanya di luar Islam. Pertanyaan tadi, kalau memang agama Allah atau agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam, lalu bagaimana dengan agama lain seperti yang kita sebutkan tadi? Bagaimana dampaknya kepada amal perbuatan yang dilakukan oleh pemeluk agama lain?
bagaimana kedudukan. Untuk itu dijawab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat yang sama, surat Al-Imran ayat 85. Surat Al-Imran ayat 85 yang intinya, wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam. Wa may yabtaghi bahasa Arabnya, dan barang siapa yang mencari ghairal Islami dinan, selain dari agama Islam, atau barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, gitu. Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, falay yuqbala min, ya, disebutkan maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya. Maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya. Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak, ya, termasuk orang-orang yang, atau orang yang merugi, termasuk orang yang merugi. Al-Imran ayat 85. Ayat ini secara jelas menyebutkan barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam. Tadi Indonesia disebutkan ada 6, ya, ada 6 bahkan 7 sekarang ini agama yang diakui di Indonesia, bukan oleh Allah. Kita menjelaskan ini menurut keyakinan Islam, ya. Kalau keyakinan orang bangsa, atau tepatnya keyakinan yang ada di negeri ini berdasarkan undang-undang yang ada di negeri ini, itu ada malah dulu awalnya 5, sekarang tambah 2, 7 agama yang diakui di Indonesia. Tapi yang diakui di Indonesia, apa yang diakui di Indonesia? Artinya agama itu diperbolehkan ada, dan pemeluknya diperbolehkan untuk melakukan berbagai aktivitas keagamaan. Orang Islam diakui agama Islam, KTP-nya ada Islam. Kemudian berbagai aktivitas ibadah, ada Idul Fitri, Idul Adha, ada Jumatan, sholat berjamaah. Bahkan kalau di kita ini, ya, di Indonesia ada lagi hari-hari besarnya, ya, itu kan diakui keberadaannya. Oke. Demikian pula dengan agama Kristen, agama Katolik, itu diakui keberadaan agamanya. Kalau di KTP-nya Katolik, ditulis Katolik. Kalau di KTP, kalau dia beragama Kristen, ditulis Kristen. Kalau dia agama Hindu, ditulis. Identitas dia itu lengkap. Dan kemudian dia juga diberikan kebebasan untuk menjalankan aktivitas keagamaannya, baik Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Itu yang dulu, yang lama, sudah puluhan tahun selama Indonesia merdeka. Belakangan nambah lagi, ada namanya aliran kepercayaan. Itu juga diakui. Aliran kepercayaan itu, ya, yang nggak bisa juga dijelaskan terlalu panjang ceritanya. Karena balah dulu kenapa tidak diakui? Karena aliran kepercayaan itu dulu termasuk ke dalam budaya, sebenarnya dalam budaya. Tapi sekarang sudah menjadi bagian dari agama. Baik. Nah, berdasarkan Ali Imran surat 3 ayat 85 ini dengan tegas, siapapun yang mencari agama di luar Islam, itu aja, ya. Siapapun yang mencari agama, menjalankan berbagai kegiatan di luar agama Islam, nah itu aja.
maka berbagai aktivitas ibadah yang mereka lakukan, berbagai kegiatan amal soleh yang mereka lakukan tidak akan pernah diterima oleh Allah. Artinya tidak mendapatkan imbalan pahala dari Allah. Kalau kita Islam, misalnya ada membantu orang, memberi orang duit, bersedekah, berinfak, ada bakti sosial, ya, apapun kebaikan yang kita lakukan karena kita berakidah tauhid, dilakukan mengharapkan ridha Allah yang disebut dengan ikhlas, maka segala amal kebaikan kita itu bernilai amal saleh. Insya Allah semua yang kita lakukan adalah amal soleh, dan itu akan diridhai, diterima oleh Allah, alias akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Bervariasi tingkat pahalanya, boleh dari satu kebaikan dibalas dengan 10 kali, bisa lurus terus berlipat-lipat ganda. Tetapi kalau orang agama lain, dia melakukan kebaikan yang sama, dia mungkin juga membantu orang yang susah, melakukan bakti sosial, tapi agamanya bukan Islam. Bisa seperti agama yang kita sebutkan tadi, entah agama apa lain kita tidak tahu. Maka berbagai kebaikan dia itu, termasuk bakti sosialnya itu, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah, tidak mendapatkan ganjaran dari Allah. Bahasa kitanya, tidak diapresiasi oleh Allah, tidak dianggap oleh Allah. Karena itu dia tidak dapat pahala. Keyakinan seperti itu yang harus ada pada kita. Nah, nanti bahasan-bahasan berikutnya itu akan memposisikan kita, bagaimana kita menghadapi mereka-mereka yang di luar agama Islam itu seperti apa. Itu pentingnya dari awal ini kita menjelaskan kedudukan Islam sebagai agama, ya, perlu kita jelaskan itu agar kita bisa memiliki sikap, ya, dalam bertindak, dalam berbuat ke depannya di saat kita melakukan muamalah, ya, dengan orang-orang di luar kita. Jadi agama Allah ini adalah agama Islam, hanya itu. Kemudian bagian ketiganya adalah bahwa Islam itu sudah sempurna. Agama Islam ini agama yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul. Rasul jalankan itu dakwah selama 23 tahun sebelum beliau wafat. Agama itu sudah sempurna, agama itu sudah selesai, tidak perlu ada tambahan di sana sini, dan tidak perlu ada pengurangan. Tidak perlu tambahan itu maksudnya ada sebuah keyakinan, betul di zaman Rasul tidak ada, iya Rasul nggak melakukan, sahabat juga tidak, gitu. Tapi ini kan baik, tujuan kita kan baik, misalnya definisinya begitu, ya, narasinya betul Rasul nggak lakukan, tapi tujuan kita kan baik, ya kenapa tidak, gitu misalnya, lalu dilakukan. Nah, Islam nggak butuh itu, ya, Islam tidak butuh yang seperti itu. Di dalam surah Al-Maidah surat 5 ayat 3 Allah tabaraka wa taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini yakni di Arafah, ketika beliau melaksanakan ibadah haji sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, yang disebut dengan haji wada, haji perpisahan. Ketika itu Allah turunkan ayat, salah satunya berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, al-yaum, pada hari ini,
akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, ya, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku. Berikutnya, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam sebagai agamamu. Ini indah sekali ini ayat. Ayat ini dengan tegas menyebutkan bahwa agama Allah sudah final, yaitu Islam. Sudah sempurna. Mana sempurna itu berarti apa? Tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan. Kelebihannya tidak perlu dikurangi, kekurangannya tidak perlu ditambahi. Nggak ada bagi dia. Kenapa? Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Karena Allah sudah menyebutkan telah aku sempurnakan. Paham nggak? Kalimat akmaltu lakum itu artinya ya sudah sempurna. Berarti tidak ada kurangnya, tidak ada lebihnya. Karena itu tidak perlu ada pengurangan terhadap Islam yang ada. Ajaran-ajarannya dikurang-kurangi, nggak perlu. Karena memang tidak ada yang berlebih. Tidak pula perlu ditambahkan. Nih, kan bagus, Islam kan tidak ada kita tambahkan. Nggak perlu juga, karena dia tidak kurang. Paham ya? Jadi agama Allah ini, Islam tidak perlu ditambahkan karena dia tidak kurang, dan tidak perlu pula dikurangi karena dia tidak berlebih. Tapi dia tamam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, sudah sempurna. Sudah sempurna. Mau apa lagi? Dan yang paling menyejukkan hati ini adalah wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Inilah makna inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, yakni agama yang diridhai oleh Allah, yang disenangi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah adalah Islam. Jadi ini berkali-kali diulang, begitu sudah sempurnanya itu Islam. Karena dia sudah sempurna, tidak perlu ada penambahan, tidak perlu ada pengurangan. Nah, yang menariknya ada sebuah kitab namanya Al-I'tisam. Nama kitabnya itu mengutip salah satu perkataan Imam Malik bin Anas rahimallahu ta'ala. Imam Malik bin Anas ini dikenal dengan Imam Maliki, salah satu imam di kalangan 4 imam mazhab. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, dan ada Hambali. Berarti Imam Malik termasuk satu di antara yang 4 itu. Apa perkataan Imam Malik ketika merespon, menjelaskan surat Al-Maidah ayat 3 tadi yang menyebutkan hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Pada hari ini telah aku cukupkan nikmatku atasmu. Pada hari ini aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, yang dikutip oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-I'tisam itu. Apa kata beliau? Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawm dinan. Kata Imam Malik,
Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah. Barang siapa yang berbuat bid'ah, atau bahasa lainnya, barang siapa yang mengada-ada di dalam Islam, yaraha hasanah, yang menurut dia adalah baik. Jadi man ibtada'a fil Islam, barang siapa yang mengada-ada di dalam Islam. Mengada-ada itu maksudnya apa? Sebenarnya itu tidak ada, paham kan? Barangnya itu sebenarnya tidak ada, lalu diadakan. Fil Islam, di dalam Islam, maksudnya di atas namakan agama Islam. Yaraha hasanah, yang menurut dia ini baik. Misalnya dia mengatakan, betul, ayatnya tidak ada, hadisnya juga tidak ada, Nabi nggak pernah nyuruh, Nabi juga nggak lakuin. Benar, iya, kita harus akui, kata mereka. Tapi ini kan baik. Yaraha hasanah, menurut dia, ya, ini baik. Jadi yang penting digarisbawahi, orang yang mengada-ada itu, dia mengakui bahwa itu tidak ada. Memang ajaran Islam itu nggak ada tentang itu, diakuinya, tapi dibuatnya. Paham? Dengan pendapat kalau ini tujuannya baik. Emang kenapa? Emang nggak boleh, kan baik. Nah, tapi atas namanya Islam. Barang siapa yang seperti itu, kata Imam Malik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Berarti dia telah menuduh bahwa Muhammad telah berkhianat kepada risalah, ajaran Islam yang ditugaskan oleh Allah kepadanya untuk disampaikan. Kalau ada orang berpikiran seperti tadi, betul, Rasul nggak lakukan, Rasul nggak kerjakan, Rasul nggak perintahkan, Quran juga tidak ada. Betul, kita akui itu nggak ada. Tetapi ini kan baik. Nah, barang siapa yang mengatakan seperti itu, sama maknanya dia menuduh kalau Rasulullah telah berbuat khianat terhadap Islam itu sendiri. Artinya ada perintah Allah yang Rasul tidak sampaikan. Berarti namanya apa ya? Kitman, menyembunyikan kebenaran berarti Rasul. Bukan tablik, padahal sifat Rasul yang nempel apa? Tablik, bukan menyembunyikan, tapi menyampaikan. Kan ada sidik, apa lagi? Fatona, apa lagi? Tablik, apa lagi? Amanah, ya kan? 4. Jadi jelas itu bahasanya. Jadi orang-orang yang mengatakan betul ini tidak ada, Rasul nggak sampaikan, Rasul nggak ngajarin, nggak melakukan, nggak ngajarin. Tapi ini kan baik. Perbuatan ini toh baik, syiar. Barang siapa yang berpikiran seperti itu, sama maknanya dia menuduh Rasulullah berkhianat terhadap risalah, tugas yang harus disampaikan tapi tidak disampaikan. Coba, jadi jangan dianggap sederhana itu, ya. Jangan dianggap sederhana, karena dampaknya adalah menganggap Rasul. Ada ajaran yang Allah perintahkan kepada Rasul sampaikan, tapi Rasul enggak sampaikan. Karena itu, fama lam yakun yauma izin dinan, maka sesuatu yang semasa Rasulullah ada, Rasulullah masih hidup, tetapi ini tidak bagian dari agama, tidak menjadi bagian dari agama, fala yakunul yaum dinan, maka sampai hari ini pun itu bukan bagian dari agama. Jadi kalau di zaman Rasul itu bukan menjadi bagian dari agama Islam, tidak ada, tidak pernah ada,
Maka sampai hari ini, hatta sampai yaumul qiyamah pun juga itu tidak bisa dikatakan atas nama agama Islam. Jadi anak-anak sekalian, yang perlu kita pahami, orang yang berbuat bid'ah itu, yang mengada-ada itu, sepertinya begitu cinta kepada kebaikan sehingga berani melakukan yang tidak ada tuntunan, tetapi di lain sini maknanya apa? Dia menuduh Rasulullah tidak menyampaikan sebagian yang harus disampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.